Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arai Edukasi. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman sekalian baik-baik selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi psikotes. Di antaranya yang kali ini akan kita sampaikan tentang psikotes deret gambar. Psikotes deret gambar ini bertujuan untuk menemukan satu gambar yang cocok ya, kemudian melanjutkan soal gambar yang sudah disediakan pada soal-soalnya. Psikotes deret gambar ini juga seringkali muncul ya ketika teman-teman akan melewati ujian psikotes, baik seleksi CPNS, seleksi BUMN, ataupun seleksi sebagai karyawan swasta ya. Sebelum kita lanjut lebih detail tentang psikotes deret gambar ini, maka saya akan sampaikan dulu tentang singkatnya, bahwa latihan psikotes deret gambar ini untuk bertujuan melihat sejauh mana rekan-rekan atau teman-teman dapat fokus meskipun ada beberapa distorsi yang ada di hadapan teman-teman. Jadi fokus adalah cara seseorang memperhatikan atau berkonsentrasi terhadap orang atau suatu benda ya. Jadi saat seseorang itu fokus, perhatiannya dipusatkan pada titik fokusnya. Dalam hal tempat kerja nanti, seorang karyawan fokus ketika perhatian mereka diarahkan untuk menyelesaikan suatu tujuan atau sasaran utama mereka. Jadi ini teman-teman, psikotes deret gambar ini untuk melihat sejauh mana kefokusan teman-teman ketika diberi perintah atau diberi tugas dalam mengerjakan sesuatu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sesi selanjutnya kita akan berikan 5 contoh soal beserta penjelasan detailnya. Juga kita akan berikan 5 latihan soal beserta jawabannya. Jadi teman-teman silakan perhatikan, pahami agar teman-teman bisa mengerti dan kemudian bisa diimplementasikan pada saat melewati atau pada saat ujian psikotes nanti ya. Baiklah teman-teman, kali ini kita lanjut ke contoh soal ya. Perhatikan di situ ada soal 4 kotak gambar dan ada 4 kotak gambar jawaban pula ya. Jadi perhatikan di kotak gambar soal, di situ ada 4 buah gambar kecil yang ada di kotak besar pertama. Di kotak besar kedua ternyata salah satu gambar kecil tersebut membelah menjadi 2 bagian ya. Begitu pula di gambar yang selanjutnya membelah lagi menjadi 2, dan begitu seterusnya hingga sampai ke kotak kelima akan membelah juga menjadi 2. Jadi sudah bisa dipastikan di gambar yang kelima jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di situ ada sebuah gambar piramid, di dalamnya ada simbol X dan O. Perhatikan pada gambar soal itu terdapat 2 jenis simbol ya, ada X dan O. Perhatikan perubahan simbol X ke O di tiap-tiap gambar. Jadi di situ bisa kita lihat gambar X akan berubah menjadi gambar O, dimulai dari baris pertama hingga baris ketiga, dan juga terlihat secara horizontal ya teman-teman, dari kanan ke kiri. Akhirnya itu tersisa simbol O karena keseluruhan bersimbol O, maka aturan akan diulang lagi, yaitu merubah menjadi simbol X. Lalu simbol X yang pertama berubah menjadi simbol O. Pada gambar selanjutnya adalah terletak pada baris pertama kolom pertama ya teman-teman. Jadi bisa kita pastikan jawaban untuk contoh soal yang kedua ini adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga teman-teman. Perhatikan untuk contoh soal yang ketiga itu kedua jenis segitiga putih dan segitiga hitam ya. Untuk segitiga putih diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Sedangkan untuk segitiga hitam diputar 90 derajat
berlawanan dengan arah jarum jam ya. Silahkan cermati dan pahami teman-teman dari ketiga pola tersebut atas putaran 90 derajat ke kanan dan ke kirinya. Jadi sudah kita tahu ya teman-teman, itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya. Di situ kita perhatikan ya teman-teman, ada 4 buah kotak. Kemudian dalam kotaknya itu ada gambar lingkaran, gambar segitiga, kemudian gambar balok, dan gambar bintang ya. Kemudian juga ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam ya teman-teman. Jadi untuk bangun di bagian tengah warnanya akan berselang-seling ya, antara warna hitam dan warna putih. Di kotak yang pertama itu ada warna putih lingkaran, kemudian di kotak yang kedua ada warna hitam tetapi segitiga. Berikutnya pun yang kotak ketiga ada warna putih balok ya, kemudian berikutnya ada bintang berwarna hitam. Daun yang berada pada pojok kanan bawah ya, pada pojok kanan bawah dan pojok kiri atas selalu berwarna hitam, sedangkan yang berada di kiri bawah dan kanan atas selalu berwarna putih. Arah rotasi bangun juga searah dengan jarum jam ya. Jadi perhatikan di setiap kotak gambar itu, di setiap pojok kanan bawah dan pojok kiri atas selalu berwarna hitam, kemudian yang di kiri bawah dan kanan atas selalu berwarna putih, dan itu akan berlaku pada gambar kotak yang selanjutnya. Jadi sudah bisa kita tahu ya teman-teman, jawabannya yang selanjutnya itu adalah yang A ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 5 ya. Perhatikan teman-teman, di situ ada contoh soal ya di atas 4 kotak ya. Perhatikan 4 kotak di atas dan perhatikan 4 kotak yang di bawah A, B, C dan D. Jadi kita perhatikan ternyata di dalam kotak atas tersebut, kotak kecil di dalam kotaknya itu ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Dan ternyata kalau kita perhatikan yang berwarna putih di dalam kotak kecil-kecilnya itu membentuk satu angka ya. Ada angka 3, kemudian angka 4, kemudian angka 5 dan angka 6. Jadi bisa kita pastikan jawaban untuk soal ini selanjutnya adalah angka 7 atau yang B ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi contoh soal sudah kita sampaikan ya, 5 contoh soal. Sekarang kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Silahkan teman-teman cermati dan perhatikan setiap latihan soal ini, dan kemudian teman-teman silahkan siapkan jawabannya untuk dipadukan dengan jawaban yang sesungguhnya nanti di akhir video. Jangan lupa subscribe, like, and comment serta share seluas-luasnya ya teman. Oke teman-teman, di latihan soal yang ke-1 itu ada garis di atas dan di bawahnya ada sebuah gambar. Ada gambar segitiga, gambar belah ketupat, dan gambar lingkaran. Jadi belah ketupat bergeser ke kanan ya sebanyak 2 langkah, segitiga bergeser ke kiri sebanyak 1 langkah, lingkaran bergeser ke kiri sebanyak 1 langkah. Itulah rumus dalam menganalisis gambar yang cocok. Selanjutnya adalah silahkan siapkan jawabannya ya teman-teman. Kemudian di contoh di latihan soal kedua maksud saya, di situ ada gambar anak panah. Pada soal gambar semua tegak lurus membentuk huruf T. Jadi silahkan teman-teman cari gambar yang mempunyai bentuk sama. Silahkan pahami, perhatikan. Lanjut ke latihan soal ketiga. Silahkan
perhatikan bagian berwarna hitam di tiap-tiap gambarnya. Jadi ternyata bagian hitam berpindah tempat searah jarum jam ya. Juga teman-teman harus perhatikan garis di dalam kotak gambar tersebut. Itu ada garis 2, 3, 4, 5. Jadi silahkan pastikan. Untuk jawaban yang selanjutnya adalah, oke, kita lanjut di latihan soal keempat. Di situ ada urutan bangun kedua. Di setiap balok di sisi diagonal bergerak satu langkah ke kanan dan ke kiri. Serta untuk bangun pertamanya adalah tetap. Itu rumusnya ya teman-teman. Perhatikan, silahkan teman-teman analisis pola gambar yang selanjutnya akan menjadi seperti apa. Siapkan jawaban teman-teman, nanti di akhir video kita akan padukan jawabannya dengan jawaban yang benar ya. Baiklah, lanjut ke latihan soal kelima teman-teman. Di situ ada sebuah elips, di dalamnya ada yang berwarna hitam, kemudian di gambar keempatnya memecah menjadi gambar putih atau transparan ya. Jadi perhatikan jumlah titik yang ada di tiap-tiap elips. Jadi ternyata jumlah titik kita mempunyai bola sebesar 2n, dimana setiap jumlah titik hitam melebihi angka 10 maka berubah menjadi titik berwarna putih. Sehingga untuk jawaban yang tepat dalam elips keempat adalah berjumlah 32 titik ya. Dapat berubah menjadi 3 titik berwarna putih dan 2 titik berwarna hitam. Oke, sudah pastikan itu jawabannya ya teman-teman. Silahkan teman-teman isi jawaban dari latihan soal ke-1 sampai dengan ke-5. Dan mari kita padukan jawaban yang benar. Cekidot. Oke teman-teman, berikut adalah jawaban yang benar ya teman-teman. Coba kita padukan jawaban teman-teman dengan jawaban yang benar itu. Baiklah teman-teman, kita sampai di penghujung video. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan secara detail tentang psikotes deret gambar ya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan kemudian dapat diimplementasikan dalam nanti teman-teman menjalani psikotes deret gambar. Semoga teman-teman berhasil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sehat. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kami bisa terus memberikan konten-konten terbaik dan bermanfaat untuk teman-teman. Karena subscribe itu gratis, tis dan tis. Baiklah teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.